Nanti dari pihak host nanti bisa mematikan suara dulu ya. Oke, kita buka pertama adalah sambutan dan masih ada suara ya. Itu aja host, semuanya host, kecuali yang bicara host, mohon izin, kalau enggak ada beberapa teman lagi yang ditugasi menjadi co-host untuk inget-inget. Ya, baik, terima kasih, lanjut. Silakan Pak Ucup untuk memberikan sambutan sepatah dua patah kata dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati seluruh kawan-kawan dari BLIS, Om Ical dan Bu Ida, Ketua IGRA Kabupaten Bogor, Bapak dan Ibu kepala sekolah, para Radul Atfal, alhamdulillah hari ini bisa hadir di ruang Zoom. Mudah-mudahan semua berkah dan amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga disampaikan kepada junjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua diaku oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selamat menjalankan ibadah puasa, mudah-mudahan semuanya sehat. Yang pertama ingin kami sampaikan terima kasih kepada rekan-rekan dari BLIS dan TCA yang telah berkenan menyelenggarakan kegiatan pada hari ini sampai dengan tanggal 13 depan. Mudah-mudahan semuanya selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan kepada seluruh peserta yang pertama ingin kami sampaikan pada seluruh pengurus KKRA, pengurus IGRA, kami sampaikan agar segera mengkomunikasikan dengan guru-guru yang akan mengikuti kegiatan ini untuk mendaftarkan diri via link yang telah disediakan, sehingga kita tahu berapa yang sudah mendaftar dan siapa yang tidak terfasilitasi. Kenapa? Karena Zoom kita juga terbatas dengan kondisi yang ada. Untuk itu nanti ikuti kegiatan ini secara utuh. Mudah-mudahan ilmu yang kita terima bermanfaat, ya, baik untuk guru maupun untuk untuk para sekolah. Yang kedua, terkait dengan kehadiran kementerian, hari ini semua jajaran kementerian dari Kasih sampai dengan Pak Kepala sedang rapim, baik yang di Bandung maupun yang di Bogor, sehingga beliau tidak bisa hadir. Mungkin nanti hari Sabtu, beliau tadi sudah menyampaikan kepada saya akan hadir dalam kegiatan Zoom kita. Itu mudah-mudahan juga semua urusan-urusan mereka lancar. Yang ketiga terkait dengan kegiatan dan persiapan untuk TOT pada bulan Mei, saya berharap kepada seluruh PIC segera mengkoordinasikan dengan para ketua KKRA di kecamatan zonanya masing-masing, mempersiapkan segala sesuatu yang terkait dengan kebutuhan dan kesiapan kita menyelenggarakan TOT untuk seluruh kepala RA, operator, TU, dan guru, sehingga semuanya sesuai dengan perencanaan kita mulai tanggal 8 sampai dengan tanggal 31 Mei bisa berjalan dengan baik. Itu saja yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Selebihnya kami serahkan waktu sepenuhnya kepada tim TCA dan BLIS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ucup atas sambutannya. Sekarang kita sambut ada kata sambutan dari perwakilan dari BLIS, yaitu Pak Didit. Silakan Pak Didit. Ya, terima kasih Ibu Des selaku pembaca sekaligus moderator hari ini. Sebelumnya auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama-tama dan paling utama adalah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala
Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya kita masih berikan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat Islam, sehingga kita bisa hadir tatap muka di room ini. Semoga ini menjadi nilai ibadah kita semua, karena hari ini kita di bulan Ramadan, dari ilmu di bulan Ramadan hari ini. Salam semoga selalu limpahkan kepada baginda alam kita, junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarga, para sahabatnya, dan para pengikutnya sampai akhir zaman nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, terhormat kesempatan hari ini Kepala Kantor Kemenag dan juga Ibu Kasih yang nama ini memonitor ya. Saya diinformasikan bahwa hari ini beliau tidak bisa hadir, tapi diinformasikan mengetahui dan memonitor dari jauh. Yang terhormat yang selalu dimuliakan oleh semua Ketua KKRA Kabupaten Bogor, dan juga yang terhormat yang selalu dimuliakan oleh Allah SWT Ketua IGRA Kabupaten Bogor, serta yang terhormat dan selalu dimuliakan oleh Allah SWT Bapak Ibu Kepala RA. Ini Bapak Ibu Guru yang bertugas memiliki tugas tambahan sebagai Kepala RA yang mungkin mewakilinya. Semoga Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat dan walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelumnya terima kasih juga yang terhormat Om Ical selaku pemateri kita, narasumber kita pada hari ini, bersama Ibu Ida sekaligus selaku moderator dan juga pembawa acara. Terima kasih atas kehadiran dan waktunya untuk bisa meluangkan waktu di siang hari ini, di hari yang penuh berkah, penuh pahala, penuh ganjaran yang sangat berlipat ganda, yaitu di hari di bulan Ramadan pada sini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, hari ini Bapak Ibu melakukan kegiatan ini. Bagi sebelumnya kami sampaikan Bapak Ibu bahwa ini adalah kegiatan bagian dari program SIPRA Kabupaten Bogor, di mana hari ini kita berkolaborasi Bapak Ibu bersama TCA, di mana TCA ini ada Om Ica dan juga Ibu Ida. Ada 3 lembaga yang kita kolaborasikan hari ini, ada BLIS, ada KKR dan juga TCA. Hari ini kita berkolaborasi Bapak Ibu sesuai dengan tantangan pendidikan kita di abad 21, yaitu adanya kolaborasi Bapak Ibu ya. Di mana dengan kolaborasi Bapak Ibu akan timbul empatik sesuai dengan tema hari ini Bapak Ibu, di mana tema untuk kepala sekolah hari ini saya lihat di sini ada menyalakan pemimpin empati. Ibu hari ini hadir sebagai dalam rangka kegiatan Gerakan Literasi Ramadan 1444 Hijriah, di mana Ramadan dan pendidikan berbagi cerita. Semoga apa yang disampaikan nanti oleh pemateri menjadi bagian ilmu manfaat untuk kita semua dan kita amalkan, kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk tugas kita yang sangat mulia yaitu sebagai seorang pendidik dan juga tenaga kependidikan Bapak dan Ibu. Salam dari pimpinan kami dari BLIS yang tidak bisa hadir, tapi beliau menyampaikan salam hangat dan salam hormat untuk Bapak Ibu semua. Mohon Bapak Ibu semua dapat mengikuti kegiatan ini dengan penuh motivasi dan penuh semangat karena Allah. Ingat Bapak Ibu, ada istilah dalam bahasa Arabnya, at-tariqu ahamu minal maddah wal mudaris ahamu minal tariqah. Faruhul mudaris ahamu minal mudaris nafsihi. Di mana Bapak Ibu terjemahkan bahwa dalam diri kita bangun jiwa, spirit, semangat sebagai guru, ya sebagai pendidik, mana merupakan unsur paling penting di antara seluruh aspek pendidikan lainnya. Bahkan ia lebih penting dari orang yang disebut guru itu sendiri. Ya, mungkin yang dapat kami sampaikan. Semoga hari ini Bapak Ibu bisa menjadi penggerak, selanjutnya bisa tetap berbagi dengan bersama teman-teman yang lainnya. Go for it, practice make perfect to be a teacher. Terima kasih dari saya, semangat, semoga sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Didit sambutannya. Kayaknya pepatah yang terakhir tuh bagus banget ya, practice make perfect. Keren juga nih Pak Didit nih. Baik teman-teman, Bapak Ibu Kepala RA, narasumber kita kali ini adalah Pak Ahmad Ferzal dari True Creative Aid. Mohon maaf, ada ibu yang suaranya masih belum.
Ya, tolong host aja ya. Nah, narasumber kita ini adalah seorang konsultan pendidikan yang memiliki dari kantor konsultan pendidikan yaitu True Creative Aid. Beliau juga lulusan dari Seni Rupa ITB. Ini sebentar aku bacakan dulu sedikit ininya ya, kurikulum vitae-nya. Lalu penulis buku Akar Sekolah Sejati, pendidik rumahan, dan guru berani. Beliau juga sudah menjadi konsultan di berbagai NGO internasional. Nah, konsep dan juga beliau dengan timnya juga sudah membuat beberapa konsep-konsep pendidikan di hampir seluruh Indonesia, terutama Indonesia Timur. Kemudian beliau juga aktif sekarang menjadi volunteer ngajar-ngajar di SD di daerah Jabodetabek. Nah, singkat hanya itu aja narasumber kita, tanpa menunggu lama, mungkin teman-teman akan sudah menambah peserta lagi nih. Sekarang kita langsung aja ke Pak Ical. Silakan Pak Ical. Baik, terima kasih Bu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada Pak Usuf, kepada jajaran petinggi dari Kemenak ya, kemudian juga para ketua-ketua yang ada di sini, salam hormat dari kami di Bogor, di Kota Bogor, juga kepada Pak Didit nih, kita tulis di sana ya. Salam juga kolaborasi kita nih memberi kebaikan, banyak kebaikan ya. Sebelumnya saya mohon maaf ini yang boleh yang di-co-hostkan yang Ical yang ada fotonya, karena mau share screen dari device itu saya pakai 2 device. Yang ini nggak usah di-host, nggak apa-apa. Nah, baik, saya teruskan. Nah, alhamdulillah di hari yang berkah ini kita mendapat kesempatan untuk bisa saling bercerita, saling bercengkrama ya, untuk bagaimana sih menemukan atau menggali spirit pemimpin empatik. Nah, ini apalagi begitu ya, udah pemimpin empatik lagi. Ya nanti pelan-pelan ya kita akan urai gitu. Nah, kalau pemimpin empatik itu sebetulnya di Pancasila sudah ada, sudah tergambarkan ya, spirit pemimpin empatik itu. Kira-kira di sila berapa? Ayo. Kira-kira di sila berapa nih? Ya, jelasnya itu ada di sila keempat sebetulnya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Nah, itu tuh ya. Hikmah kebijaksanaan itu salah satu tanda dari pemimpin empatik gitu. Jadi hikmah kebijaksanaan, bagaimana nanti hikmah kebijaksanaan menjadi pemimpin empatik. Nah, monggo nanti pelan-pelan ya. Boleh di ini yang device saya satu lagi di co-hostkan yang ada fotonya, Ical juga tapi ada fotonya. Terima kasih sebelumnya. Bisa nggak? Pak Didit atau Pak Rizky? Bisa? Di Pak Rizky, Bu. Iya, Pak Rizky boleh. Yang Ical tapi yang ada fotonya. Bukannya gambar sawah. Ya. Baik, sebelum mulai lebih lanjut sebetulnya pemimpin empatik tadi saya bilang bahwa itu sudah sejalan dengan kita bangsa Indonesia ya. Jadi sebetulnya kalau kita jadi bangsa Indonesia kok berhenti sih? Indonesia ya sebetulnya sudah ada modal menjadi pemimpin. Ada yang pernah bilang begini, Pak Ical, kan nggak usah dilatih empatik, manusia orang juga kalau nonton drama K-pop bisa nangis kan gitu. Nah, nangis itu bukan empati, nangis itu emosi ya. Itu sebetulnya. Terima kasih sudah jadi kausan. Saya akan share sebentar lagi. Nangis itu emosi, itu sudah ada juga, tapi empati ini perlu dilatih. Sama dengan kata-kata kepemimpinan atau pemimpin, itu perlu dilatih. Selama ini kita berpikir bahwa ya sudah kalau ditunjuk jadi pemimpin, dia dilahirkan jadi pemimpin begitu ya, sudah tidak dilatih lagi. Tidak. Jadi spirit ini atau jiwa ini harus dibangkitkan dan terus diasah ya. Jadi harus dilatih, harus dilakukan terus-menerus. Jadi bukan sesuatu yang sudah jadi dan ya sudah begitu saja, tidak, tapi harus dilatih. Nah, bagaimana melatih jiwa pemimpin ini? Ini direkam nggak nih? Coba. Mohon bisa direkam oleh host ya? Host harusnya merekam nih. Merekam. Bung Adit. Mungkin Rizky udah kali.
Ya Pak, sudah. Belum Ya, bilang aja. Belum Udah ada direkam, pemberitahuan ya. lewat internal. Sudah direkam, Bu. Oh, sudah dari tadi ya. Oh, Sudah, oke. sudah. Baik, terima kasih. Ya, jadi pemimpin itu tetap harus diasah ya, sebagaimana golok atau kampak begitu. Kan ada bagian tajamnya, ada bagian tumpulnya. Nah, akan percuma kalau yang diasah bagian tumpulnya, kan begitu akan makan waktu karena dia lebih tebal. Nah, yang diasahnya bagian tajamnya. Jadi ada dua hal yang harus perhatikan. Kita sebagai pemimpin juga harus tahu potensi kita ya. Kita ada di daerah mana, dan mengasahnya ini hanya dengan empati begitu. Hanya bisa dengan empati. Baik, saya izin share screen dulu ya. Ini saya nggak pakai materi tapi pakai coret-coret saja. Oke. Ya. Ya. Kepemimpinan itu diasah ya, kata kuncinya. Jadi dia selalu harus berkembang begitu, diasah seperti kampak. Kalau kampak itu kan ada bagian tajamnya, ya, ada bagian tumpulnya begitu ya. Yang diasah pasti sebagian sini, bukan bagian sininya begitu ya, akan lama. Jadi bagaimana mengasah yang baik, tidak ada cara lain kecuali dengan manusia-manusia atau sumber daya manusia yang ada di sekitar para pemimpin itu begitu. Jadi manusia atau sumber daya manusia, sumber daya guru, anak-anak itu adalah prioritas utama bagi seorang pemimpin yang empatik begitu. Nah, mengapa seperti ini? Ya, kita bisa lihat saja, kita sekarang coba merefleksikan dari visi misi kita. Om Ical tertutup, Om Ical. Suaranya Pak Ical. Iya, oh iya, maaf saya kepotong. Nah, kalau yang pertama itu berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Nomor dua, kemudian, nah, kita lihat nomor dua, nomor tiga, prioritasnya kepada manusia, bukan visi misi kita. Nah, begitu ya. Kalau visi misinya adalah menemukan potensi terbaik misalnya kepada sumber daya gurunya, berarti visi misi kita pun sudah empatik nih, begitu ya. Nah, kalau manusianya ada di bawah, nah ini kita pertanyakan, begitu ya. Jadi silahkan refleksikan sendiri. Karena ini penting sekali, karena kita yang memanusia. Nah, contoh kecilnya seperti ini teman-teman. Memanusia itu seperti apa sih? Ketika guru atau sumber daya di sekolah kita, begitu ya, ini guru, gitu ya, ini kita misalnya begitu ya, itu ketika dia mempresentasikan sesuatu atau menghasilkan sesuatu ya dari kerjanya, kita bisa lihat misalnya dari administrasinya misalnya begitu ya, itu kan ada masa-masa ketika tidak baik-baik saja begitu, kadang-kadang menurun, kadang-kadang dia malah tidak mengumpulkan, tidak berbuat dengan baik, tidak perform dengan baik misalnya di kelas begitu ya. Nah, sebagai pemimpin yang ingin mengasah dirinya agar empatik, maka yang dilihat pertama ini iya, tetapi dia akan mau tahu lagi apa sih yang terjadi di balik si ibu guru ini begitu ya. Jangan-jangan ada pinjol yang belum berbayar begitu ya. Jangan-jangan ada masalah di rumah, jangan-jangan lagi sakit gigi misalnya begitu. Kemudian atau jangan-jangan hari itu dia lagi memang lagi ada masalah besar begitu kan. Nah, pemimpin yang empatik, yang ingin mengasah dirinya, yang ingin terus menjadi pemimpin yang empatik, maka yang dia akan punya ruang atau punya tabungan ya untuk ingin mengetahui, sehingga dia tidak hanya menjustifikasi karya atau performa dari seorang guru, tapi bukan untuk dimaklumi juga begitu ya, bukan hanya ya sudahlah karena dia bertidak, tetapi dia berusaha bagaimana ya masalah atau hal-hal yang ada ini bisa diselesaikan bersama, sehingga guru ini pun bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa begitu kan. Itu sebetulnya prosesnya. Jadi pemimpin empatik yang pertama dia akan mengasah dirinya agar dengan empati kepada manusia di depannya, baik guru atau siswa begitu ya, orang tua murid begitu. Kemudian yang kedua, dia juga pasti akan mendampinginya, kemudian dia juga akan mendorong untuk menghasilkan karya terbaik pada manusia di sekitarnya yang ada dalam kepemimpinannya begitu. Nah, untuk itu ya,
Nah, ada 3 caranya, 3 tahapnya. Kita akan bahas satu persatu nanti. Pertama, tangga pertama adalah menerima. Yang kedua, merayakan. Yang ketiga, baru merdeka. Nah, apa ini? Nanti pelan-pelan ya. Tapi sebelumnya, saya akan masuk kepada satu sifat manusia nih. Ini kan manusia adalah paling jago dalam, nah saya tambahkan gini ya, menolak keadaan. Nah, manusia itu tercipta paling jago untuk menolak keadaan, begitu ya. Jadi bisnis-bisnis atau usaha-usaha atau iklan itu semua adalah usaha untuk pura-pura menerima keadaan, padahal dia sedang lari dari kenyataan atau keadaan gitu. Jadi paling jago, kita nggak usah diajarin untuk urusan ini. Kita udah jago dari bawaannya udah jago begitu ya. Tidak menerima apa saja yang tidak diterima itu ada 3 hal. Yang pertama sakit, pahit, dan sulit ya, kesulitan, kesakitan, kepahitan tuh kita nggak mau berlama-lama, kita pengen cepat-cepat hilang gitu ya. Apalagi kalau ada masalah datang kepada kita, pasti yang pertama yang akan sama pada semua manusia tadi ya, hanya kadarnya bertahan lama atau dia bisa lewati atau dia bisa tinggalkan ya tadi. Kalau semakin dia empatik maka dia bisa lompat langsung. Pasti begitu ada masalah, pertanyaan pertama, kenapa ke saya? Kenapa saya yang kena? Kan begitu ya. Itu salah satu indikator bahwa kita jago nolak keadaan. Padahal memang ya nggak ada, bukan kenapa saya yang harus kena begitu kan, kenapa ini menimpa saya, bukan itu kan begitu ya. Tapi apa yang harus saya hadapi kan begitu. Jadi kebanyakan kita ya hanya menolak saja tapi tidak mau menerimanya kan begitu ya. Nah, jadi menerima keadaan ini adalah salah satu seninya bagaimana kita mengasah empati begitu ya. Jadi bagaimana kita bisa menerima ya saya punya potensi seperti ini, guru-guru juga seperti itu, dan saya tidak memaksakan guru-guru saya bisa sehebat saya dalam hal yang saya kuasai, begitu ya. Tugas saya adalah mencari apa sih potensi yang terbaik dari guru-guru saya ini. Nah, gitu ya. Jadi tugas saya adalah mencarinya, menemukannya, sehingga kita bisa saling berkolaborasi. Karena saya jago di sini, dia jago di sana, yuk kita sama-sama mengisi. Atau kita dua-dua tidak jago di hal yang tersebut. Kalau gitu kita latih yuk berdua supaya kita bisa saling bahu-membahu melatih itu misalnya begitu ya. Jadi ketika pemimpin dia sudah mengasah dirinya dan berlaku empati untuk bisa memahami manusia di depannya, menerima ya bahwa dia tidak mau membandingkan, dia tidak ingin cepat-cepat membuat orang itu kan biasanya kesel begitu ya. Saya ada eksperimennya sebetulnya dari Ibu Susan Boyle dari Australia, dia profesor. Ada namanya istilahnya ini nih teman-teman, curse of knowledge atau bahasa Indonesianya kutukan ilmu pengetahuan. Jadi hipotesanya adalah mengapa orang cerdas, orang pintar itu kadang-kadang sulit mengkomunikasikan ide-idenya begitu ya kepada yang umum begitu. Jadi kebanyakan pemimpin kalau sudah terlalu pintar atau dia tidak empatik, dia punya begitu, sehingga kadang-kadang ya udah males, biar saya kerjain sendiri deh gitu ya. Biar saya udahlah terlalu lama nih, udah saya turun aja sendiri. Itu kalau dibiasakan terus begitu ya capek dan tidak terbangun jiwa pemimpin empatik ya. Mungkin jadi pemimpin iya, tapi jiwa pemimpin empatik ini yang kita perlukan gitu ya. Nah, curse of knowledge ini eksperimennya sederhana. Sebetulnya kalau offline kita ya saya kasih eksperimennya saja begini. Misalnya dia menanyakan apakah seberapa persen tingkat keyakinan orang-orang waktu itu ada berapa guru TK ya, berapa guru TK dengan teman-temannya ada 20 atau 30. Jadi dia lakukan eksperimennya di berbagai macam tempat. Dia tanya berapa persen keyakinan kamu kalau ada teman kamu ya, salah satu teman kamu menyanyikan lagu masa kecil ya, lagu masa kecil kita harus tahu semua dengan mengetuk-ngetukkan jarinya tuh ya. Jadi hanya pakai kekuatan ketukan jari, nggak boleh pakai suara begitu, hanya mengetukkan. Nah, spontan semua orang akan mengatakan ya 100% pasti bisa nebak begitu. Oh, 80%. Begitu dilakukan ya hanya dengan lagu sederhana, tapi ternyata tidak banyak yang bisa menebak. Kenapa? Karena hanya ketukan saja, tidak pakai nyanyian kan begitu. Jadi artinya apa? Yang ada di kepala kita kadang-kadang itu kalau tidak lengkap kita menyampaikannya, alat-alat penyampaiannya ya, dengan cara-cara penyampaiannya atau difikirkan cara penyampaiannya yang pas, maka orang yang mendengar juga akan sulit begitu. Ini bagaimana ya? Bagaimana? Ini apa maksudnya? Nggak ngerti. Apalagi kalau
pemimpinnya bukan pemimpin empatik tadi yang selalu memfasilitasi atau ingin tahu dan mengakrabkan dirinya kepada gurunya atau manusia yang di depannya begitu. Jadi ketakutan aja, ngerti gangguk-gangguk sambil dalam hati apa ya maunya ya. Tadi maksudnya apa ya nggak tahu begitu. Nah ini yang terjadi biasanya di dunia kerja kita ketika pemimpin tidak bisa menyampaikan apa keinginannya dengan tepat kepada bawahannya atau anak buahnya atau yang dipimpin. Tapi yang lebih bahaya lagi, dia juga tidak bisa menjamin bahwa anak buahnya sudah mengerti apa belum. Nah, begitu ya. Jadi kadang-kadang cuma lewat saja begitu. Nah, curse of knowledge ini salah satu masalahnya. Nah, oleh karena itu, yuk sebelum kita menerima luar, kita coba menerima dalam diri kita ya. Nah, ini teman-teman. Di dalam diri kita tuh ada 3 lingkaran nih, 3 lingkaran. Ketika kita posisinya nanti kita coba refleksi sendiri-sendiri deh, kita ada di posisi yang mana ya, kita ada di lingkaran terdalam, lingkaran kedua, atau lingkaran ketiga. Baik ya, lingkaran pertama itu adalah lingkaran apa ya, apa, semua tentang apa. Jadi bisa dibilang 100% orang di dunia kalau sedang bekerja ya, ditanya apa yang dia lakukan ya, pasti bisa menjawab. Sedang ngapain Pak? Sedang jaga lalu lintas, kata Pak Polisi. Sedang ngapain Pak? Sedang mencangkul, kata Pak Tani, begitu ya. Semua orang bisa menceritakan. Sedang ngapain Bu? Sedang mengajar anak-anak, begitu kan. Sedang ngapain Pak? Sedang nganter paket, begitu. Atau sedang menjaga warung ya. Semua 100% orang dunia akan tahu apa yang dia kerjakan, begitu ya. Itu lingkaran pertama. Kecuali orang yang mabuk dan tidur pasti nggak tahu ya kalau ditanya ngapain. Lagi mimpi ya enggak lah, kalau dia bisa bicara lagi mimpi berarti nggak tidur kan begitu ya. Orang mabuk, orang gila, atau lagi tidur begitu pasti tidak tahu. Tapi yang lagi sadar itu 100% pasti tahu apa yang dia lakukan. Nah, yang menarik di lingkaran kedua itu bagaimana. Nah, ini ketika sudah pada posisi ini mungkin hanya sekitar 60-70% orang di dunia itu yang tahu bagaimana melakukan sesuatu itu lebih baik lagi, gitu ya. Jadi mungkin tadi petani mencangkul, tetapi mungkin nggak semua petani, hanya beberapa orang petani yang tahu teknik-teknik mencangkul yang baik. Ada guru ya, nggak semua guru tahu bagaimana teknik mengajar yang baik ya, begitu. Jadi lingkaran pertama itu apa, yang kedua bagaimana. Jadi hanya sedikit orang, hanya 60-70% lah orang di dunia tahu bagaimana. Jadi makanya mungkin kita pun banyak belajar ya, bagaimana sih menjalankan kelas dengan baik, kan begitu. Kita sering ikut pelatihan, kita menambah ilmu kita, supaya kita bisa masuk ke dalam yang 60 dan 70 ini, sehingga kita ahli ya, untuk mengerjakan sesuatu. Nah, tetapi yang menarik lagi teman-teman, ya, lingkaran paling tengah nih, ini mengapa. Nah, ya, mengapa. Ini menurut research, paling hanya 10-20% orang di dunia yang tahu dengan betul mengapa saya ada di depan kelas, di depan anak-anak hari ini. Ya, mengapa saya ada mencangkul di tanah di kebun saya, di tengah-tengah kebun ini, di hari ini, di tanggal ini, begitu ya. Jadi hanya sedikit sekali orang yang tahu mengapanya. Nah, tapi yang paling kerennya, orang yang tahu mengapa ini, pasti dia juga tahu bagaimana, dan dia pasti tahu apa, begitu ya. Jadi sudah pasti terjawab semuanya, begitu. Tapi, dan yang tahu mengapa ini, ya, guru, kalau saya juga melakukan riset kecil-kecilan dulu waktu jadi kepala sekolah di SMA, guru-guru saya yang tahu betul, ya, ketika sudah saya kasih tahu apa sih alasan saya, mengapa saya ada di depan kalian, mengapa saya jadi kepala sekolah di sini, begitu ya. Itu tertular kepada guru-guru yang akhirnya juga memikirkan mengapa dia, dan itu saya tanya terus. Ini kan bagian dari niat sebetulnya kalau di kita ya, niat yang betul begitu kan, kemudian cara yang betul, kemudian ikhlas begitu ya, tapi kita mulai dari niat. Nah, guru yang mempunyai mengapa yang kuat ya, mengapa dia hari ini datang jam segini, dia mengajarkan ini, itu mengapa dia sadar betul, dia punya kalimatnya di dalam dirinya, maka terbukti dia bisa menularkan karakter baik kepada anak-anaknya. Tuh ya. Jadi orang yang punya mengapa yang kuat ya, itu pendidikan karakter itu nggak usah dilatih sebetulnya. Dia sudah menularkan begitu.
Mengapa? Nah, ini ada penelitiannya teman-teman. Ada enzim di badan kita, ya, Allah ciptakan, itu namanya oksitosin. Nah, silakan dibrowse nanti kalau mau tahu lebih jauh. Oksitosin ini berlimpah, ya, kepada orang-orang yang sedang berbuat kebaikan. Jadi, terutama kita bisa lihat ibu-ibu yang baru melahirkan bayi, ya. Ibu-ibu yang baru melahirkan itu kadar oksitosinnya paling tinggi di antara semua manusia. Sehingga oksitosin ini yang membuat manusia itu mempunyai ikatan. Jadi enzim ini dia keluar dalam kondisi-kondisi tertentu, ya, ketika manusia ingin berbuat baik begitu, punya why yang kuat, mengapa yang kuat begitu, ya, maka dia keluarnya banyak dan itu akan membangun hubungan baik dengan manusia sekitarnya. Jadi kalau istilahnya gini lah, kalau kita bikin eksperimen, ya, kita senyum aja misalnya, ya, kita senyum aja gitu, ya, tanpa pamrih, cuma pengen membahagiakan orang gitu, kita senyum, selamat pagi Pak, enggak sama orang yang kita kenal misalnya begitu, ya, orangnya balas gitu dengan senyum, pasti orangnya balas, karena kalau dia orang baik juga dia balas kepada kita, kecuali kalau zaman dulu, ya, supir, kondektur Metro Mini zaman dulu lah, sekarang udah enggak gitu, ya. Zaman dulu saya sering kalau senyum sama mereka itu sambil apa kau senyum-senyum? Emang aku pacar kau? Gitu, ya. Jadi di Jakarta waktu itu panas dan memang repot, ya. Pahamlah saya, cuman pengen berbagi senyum, kan itu sedekah paling ringan begitu kan, ya. Jadi tadi ketika kita mengeluarkan oksitosin ini, orang juga ikut bahagia. Kitanya dapat kebahagiaan, ya, oksitosin kita makin baik, ya. Semakin banyak oksitosinnya, maka orang makin baik sifatnya. Nah, ini nih. Kemudian ketika orang yang dikasih juga dia akan menerima dia akan memberi oksitosin, dia juga jadi baik. Orang yang ngelihat itu terinspirasi jadi baik, dia pun jadi baik, oksitosin juga keluar di badannya begitu. Nah, itu yang menarik, ya. Jadi oksitosin ini keluar dengan kebaikan-kebaikan yang tulus tanpa pamrih, tuh teman-teman, ya. Jadi ketika kita tanya guru kita ada masalah apa, bukan untuk kepo pengen ngomongin dia atau apa, pasti pertanyaan beda, akan diterima beda sama dia begitu, ya. Ada masalah apa yang bisa saya bantu misalnya. Jadi bahasanya seperti itu, bukan kenapa sih, emang lu punya masalah apa? Itu repot, itu bahaya, ya. Tadi, ya, curse of knowledge itu, ya. Kita hati-hati berkomunikasi, tapi tadi kita harapkan kita ingin berbuat baik sama dia. Nah, pasti dia akan berbuat baik juga sama kita, kan begitu. Jadi artinya begini teman-teman, ketika oksitosin ini sudah keluar, ya, dengan apa? Dengan berbuat baik yang kontan, yang berbuat yang kontan langsung dilakukan dengan tulus, maka itu langsung keluar di badan kita. Tapi kalau yang langsung dikeluarkan tanpa ada sebab, itu untuk ibu-ibu bersalin. Itu juga salah satu bukti mungkin, ya, ibu-ibu bersalin itu yang paling banyak berjuang, berjihad untuk sesuatu yang baik, makanya diberi oksitosin yang besar sekali. Kenapa? Karena saat itu juga dia langsung masih berjuang lagi, jihadnya belum selesai, sama anaknya dia harus ngurusin begitu, ya. Itu luar biasa, makanya nggak ada lagi, ya, ibumu itu udah paling luar biasa begitu. Jadi oksitosin ini berkah teman-teman, ya. Ini adalah hidayah mungkin begitu, ya, untuk kita. Itu juga yang mengapa, ya, ada satu penelitian bahwa ada beberapa peneliti yang begitu kagum dengan Islam begitu, ya. Mereka bisa melihat selama ini kalau orang berpikir, ya, keadaannya begini. Kalau ada orang, ya, kemudian mau dirubah jadi baik, misalnya ini orang ada tanduknya, orang mau dirubah jadi baik begitu, ya. Bagaimana cara merubah orang? Orang selalu berpikir bagaimana cara merubah orang. Nah, ini kita juga harus hati-hati ketika jadi pemimpin empatik. Kita tidak ingin merubah orang, tetapi apa? Kalau kita merubah orang, maka kita sulit. Kita akan masukkan dia ke pelatihan, dia akan kita ikutkan untuk berubah menjadi lebih baik. Dan itu kenyataannya tidak terlalu banyak, ya. Pelatihan motivasi juga nanti begitu pulang dia sebentar aja, habis itu hilang lagi begitu, ya. Jadi itu pelan dan kurang efektif. Tapi Islam ini mengajarkan sesuatu yang luar biasa. Tadi oksitosin itu kan beramallah, beramallah, ya. Mudahkanlah kan begitu, ya, kalau kata Nabi. Kemudian semuanya mengarahkan untuk melakukan amal. Jadi apa yang dilakukan oleh Islam adalah jangan rubah orangnya. Nih, jangan rubah orangnya. Orang jadi buruk begini, jangan rubah orangnya. Tetapi berikan dia kesempatan untuk berbuat baik. Bukanlah kesempatan dia berbuat baik kepada orang lain, ya, dengan kontan. Berilah kesempatan dia untuk menyampaikan salam. Berikanlah ia kesempatan untuk
menyegerakan kaki kanan untuk masuk ke masjid atau kaki kanan atau kaki kiri masuk ke dalam WC, berilah ya kesempatan untuk bisa berdoa yang baik-baik, kan begitu ya, berilah ya kesempatan untuk bisa mendoakan orang. Nah, kenapa? Karena dengan kesempatan-kesempatan ini akan membuat, kalau penelitiannya tadi, oksitosinnya akan melimpah ya, dan itu akan berbuat baik, berhubungan baik sama dia begitu. Sehingga kita tidak merubah orang, tetapi orang akan merubah dirinya sendiri akibat fasilitasi hal-hal baik yang kita lakukan. Itu ya teman-teman ya. Jadi ketika kepala sekolah yang empatik ini, maka dia akan tahu niatnya ya, apa niat dia. Di hari ini saya ingin membantu banyak pekerjaan guru-guru saya. Saya akan menjadi jembatan untuk kebahagiaan guru-guru saya. Saya akan menjadi taman bermain yang menyenangkan bagi anak-anak saya. Misalnya seperti itu ya. Maka hari-hari itu dia akan sebarkan oksitoksin. Dia akan buka peluang untuk berbuat baik kebanyak-banyaknya ya. Memudahkan para guru-gurunya berbuat baik, memudahkan anak-anaknya berbuat baik, memudahkan orang tuanya berbuat baik. Hal-hal yang memudahkan hal-hal yang membuat sulit untuk berbuat baik cepat diselesaikan, kan begitu ya. Misalnya apa nih? Oh, ada ditaruh sapu di dekat tempat yang bisa diraih, supaya apa? Ada guru yang cepat menyapu untuk membersihkan kelasnya, kan begitu ya. Tanpa disuruh, nanti gurunya juga melakukan. Kenapa? Karena itu kan sudah dilakukan tiap minggu ya. Ayo kita bersihkan kelas, cuma tinggal difasilitasi begitu. Tempat sampah kita cari sebanyak-banyaknya, kita taruh, supaya apa? Supaya anak-anak belajar membuang sampah pada tempatnya. Jadi nggak ada lagi tuh misalnya ada sampah terbuang, kemudian kita bilang, nak tolong dong ibu, itu sampahnya dibuang. Bukan bu, itu bukan sampah aku. Nah begitu ya, itu berarti oksitoksinnya kurang, begitu ya. Nah itu jadi yang perlu kita bangun nih teman-teman ya, supaya kalau kita sudah tahu mengapanya, ayo kuatkan mengapanya. Nah sekarang yuk kita refleksi sama-sama. Tiap hari ini kita sudah bangun mengapa belum nih? Kita sudah menerima nggak ya diri kita nih ya? Saya memang tidak jago di semua hal begitu, tetapi saya ingin terus menggali, mau belajar bareng. Saya mau menggali teman-teman guru saya, anak-anak murid, orang tua, kan begitu ya. Di saat itulah kita mengasah diri menjadi pemimpin empatik ya teman-teman ya. Jadi tadi kita nggak susah payah mau rubah orang, tetapi kita mudahkan fasilitas untuk berbuat baik di sekolah kita, kan gitu ya. Jadi sekolah kita adalah sekolah yang penuh dengan kemudahan untuk orang berbuat baik. Kenapa? Karena tadi secara ilmiah sudah dibuktikan, secara spiritual dan agama udah jelas itu dibilang duluan gitu ya. Jadi ilmiah hanya membuktikan saja. Allah dan Rasulnya sudah menjamin itu ya, ketika orang berbuat baik, maka dia berbuat baik untuk dirinya sendiri, kan begitu ya. Jadi ketika kita fasilitasi berbuat baik, maka dia sebenarnya sudah membuat baik diri dia gitu. Jadi bisa kita bilang bahwa ya belum ada orang jahat, nggak bisa kita bilang langsung dia jahat. Jangan-jangan selama ini orang sekitarnya tidak memfasilitasi dia untuk berbuat kebaikan, ya begitu. Nah ini teman-teman, itu salah satu tangga dari menerima tadi ya, menerima supaya apa? Supaya kita bisa menerima diri kita dan kita nyaman, kita buat niat-niat yang baik untuk kita begitu. Nah yang kedua, merayakan. Nah ini merayakan, apa sih bahasanya kok merayakan begitu ya? Nah ketika kita sudah menerima, maka kita akan beramal nih ya. Menerima ini kan mengeluarkan oksitosin tadi teman-teman, ingat ya. Kita menerima dengan niat baik itu, oksitosin kita di dalam diri itu pasti meningkat. Makanya kalau berbuat baik ya, atau berniat baik itu ada nikmat dalam hati kita. Kalau belum nikmat, teruskan sampai ada nikmat. Ya. Nikmat itulah indikator oksitosin ya, oksitosinnya. Saya mau bedakan nikmat dengan senang ya. Kalau kita dapat paket terus dapat kiriman gitu, kita nggak tahu dari siapa, kemudian kita dapat iPhone 26 mungkin nanti ada waktunya iPhone 26 gitu ya. Kita masih senang ya. Itu bukan nikmat, itu baru senang. Kenapa? Ketika saat itu tiba-tiba itu gratis dikasih ke kita. Tiba-tiba ada ibu kita lah, atau ada ponakan kita langsung, tante atau om, handphonenya buat saya ya, atau diambil sama dia. Kita masih nggak mau, karena kita nggak mau membagi kesenangan kita. Senang itu pengen kita nikmat sendiri. Kenapa? Kalau diambil jadinya sedih. Beda ya kalau nikmat. Kalau nikmat itu kita senang pada diri kita dan kita pengen bagi ke orang lain. Itu nikmat. Bersedekah itu nikmat. Buka puasa itu nikmat. Makanya kita pengen rasanya semua orang, yuk kita bagi takjil gitu ya. Kita bagiin semua orang. Kenapa? Karena kita pengen rasakan orang nikmatnya buka puasa gitu ya. Ada salah satu cerita itu, kata ada seorang raja yang hidupnya susah, tidak pernah bahagia. Maka seorang ulama katakan ya,
Cobalah berpuasa. Berbuka puasa adalah suasana paling nikmat, rasa paling nikmat dalam hidup, begitu ya. Saking nikmatnya kita ingin membagikan hal yang sama, begitu ya. Nah, jadi itu beda nikmat sama senang. Kalau kita sudah nikmat, kita berniat keluar nikmatnya, maka kita akan bagikan apa yang saya bisa lakukan buat dia nih. Diri saya ini hari ini bisa apa buat dia, begitu ya. Saya bisa bantu untuk menyelesaikan masalah dia. Kadang-kadang orang punya masalah itu bukan untuk diselesaikan masalahnya. Kita menyangka-nyangka, kita berprasangka. Kita cuman boleh dikatakan hampir-hampir suudzon lah, begitu ya. Hampir-hampir lah, begitu. Tapi kita masih sangka-sangka, begitu kan. Nah, ini yang kita hindari. Salah satu contohnya ini nih. Contohnya ya, saya mau kasih tebak-tebakan sama teman-teman nih. Ini contohnya nih. Ini ada Ali ya, Ali. Dia di perpustakaan bersama seseorang yang hubungan darahnya dekat sekali. Tetapi seseorang ini bergelar profesor ya. Jadi Ali bersama seorang profesor yang punya hubungan darah dekat. Tapi profesor ini bukan bapaknya ya, bukan pamannya, bukan sepupunya, bukan kakaknya, ya adik nggak mungkin lah ya, bukan apa lagi, bukan Pak D-nya begitu, bukan. Siapa profesor ini kan begitu ya? Dia punya hubungan darah dekat sekali, kandung malah begitu ya. Nah, kebanyakan kita akan berpikir profesor itu laki-laki ya, padahal profesor juga perempuan boleh dong, kan ibunya profesornya begitu. Nah itu adalah salah satu contoh ketika kita tadi memandang stereotyping ya, kita hanya menyajikan saja nih gitu ya. Ini kebiasaan kita nih, hanya dengan data yang sedikit kita nggak mikir, kita langsung sajikan begitu. Nah yang benar itu kita serap, kita diolah dulu ya, baru kita sajikan begitu ya. Nah seperti itu. Jadi bagaimana sih cara menyerap yang baik kan begitu ya? Cara menyerap yang baik. Nah, cara menyerap yang baik ini ada 3 hal teman-teman untuk membangun empati ya, untuk bekal kita merayakan bersama teman-teman guru. Ada mendengar ya, ada mendengar, ada bertanya, ada melihat. Nah, ini nih, atau mengamati. Maaf, mengamati. Mengamati ya. Nah, mendengar ini perlu dipelajari lagi karena tadi kadang-kadang ketika mendengar ini kita belum untuk mendengar ya, ada 3 tahapan mendengar sebetulnya ya. Kalau masih ingat saya ulang sedikit ya, ada mendengar penunggu ya, ada yang mendengarnya penunggu ini kayak jam pasirnya komputer ya, tunggu. Kemudian ada pendengar pengelana, ini kayak pesawat terbang begitu ya. Nah di tengah-tengah inilah pendengar pemberdaya ya. Nah kalau penunggu dia itu hanya menunggu waktu untuk dia didengarkan. Sebenarnya dia tidak mendengarkan, dia menunggu ketika kita sudah mau ambil nafas, baru mau cerita udah dipotong, suruh dengerin dia. Sebenarnya dia pendengar penunggu. Pendengar pengelana itu ketika kita ngobrol sama dia, pikirannya kemana-mana begitu ya, dia nggak ada di depan kita, dia ada di depan kita, tapi pikirannya nggak bersama kita begitu. Nah, yang perlu kita latih menjadi pendengar pemberdaya, begitu ya teman-teman ya. Pendengar pemberdaya ini betul-betul ingin mendapatkan insight dari apa yang didengarkannya begitu. Karena banyak ya anak-anak, apalagi kita sebagai guru RA atau kita ada di lingkungan RA, kita harus jadi pendengar yang baik. Kenapa? Karena anak-anak kita sedang berlatih untuk menyampaikan informasi. Jangan sampai dia frustasi ya, dia tidak bisa, karena kita tidak sabar mendengarkan kata-katanya kan begitu ya. Biarkan dia menyusun kata, biarkan dia indah untuk menunggu waktu untuk menyusun katanya, biarkan dia mengungkapkan apa perasaannya kan begitu ya, sehingga kita bisa memberdayakan dirinya. Begitu juga dengan rekan-rekan guru kita dengarkan betul ya apa sih sebetulnya yang terjadi sama dia begitu kan ya. Jadi mendengar pemberdaya ini sebetulnya kalau di keseharian ya sering kami temuin ada di satu sekolah dan banyak sekolah, tapi saya ambil satu contoh ya, itu di Malakiku teman-teman, di Nusa Tenggara Timur ya. Nusa Tenggara Timur itu yang di ibu kota, di kota Kupangnya itu yang sekarang lagi masuk jam 5 pagi ya, tapi ini dia agak mengarah ke sana, ke agak perbatasan timur begitu ya.
Di sana ada namanya Pak Karol namanya, dia kepala sekolah. Dia kepala sekolah baru di sebuah sekolah dasar. Dia masih muda dan harus masuk di sekolah yang guru-gurunya sudah senior, ya. Jadi dia bilang, daripada saya salah mengambil kebijakan, daripada saya dianggap masih muda dan belum berpengalaman, mendingan saya pakai pengalaman bapak-bapak yang sudah tua, ibu-ibu yang sudah senior ini, ya. Gimana caranya? Dia mendengar itu mungkin dia pakai dengan cara lain, teman-teman. Mendengarnya, ya, dia pakai dengan buku tulisan. Jadi si Pak Karol ini memberikan buku, ya, di ruang guru, di buku gitu, dia mohon dengan hormat begitu, Bapak Ibu guru, ya, di sini ada buku tulis, silahkan tuliskan apa sih hal-hal yang diinginkan begitu, ya. Jadi hal-hal yang diinginkan, kemudian hal-hal yang kurang di sekolah ini begitu, ya. Kemudian di buku ini juga apa yang diharapkan Bapak Ibu semua pada diri saya begitu, ya. Udah itu ditulis. Nah, begitu dia berjalan melakukan sesuatu, buku ini juga berubah lagi fungsinya. Tolong tuliskan dengan jujur gitu, ya. Apa sih yang harus dirubah pada diri saya gitu, ya. Jadi semua orang itu mungkin si Bapak Ibu senior ini mungkin juga agak males gitu, ya, untuk cerita atau protes langsung gitu. Biasanya kan orang ngomong di belakang begitu. Nah, tadi kalau kita jadi pemimpin empatik, kita tahu belakangnya sehingga dia tidak harus ngomong di belakang kan begitu, ya. Kita tahu apa sih dorongan dia di belakangnya. Jadi kita biasakan itu. Nah, ditulis semuanya. Itu si Pak Karol bilang dalam waktu setahun banyak sekali protes. Tapi syaratnya satu, dia nggak boleh baper gitu, ya. Yang dituliskan ini adalah sesuatu yang baik untuk perkembangan bersama. Itu yang dia tuliskan di hatinya. Jadi dia punya why yang kuat atau mengapa yang kuat. Saya ingin mendengar keluhan sebanyak-banyaknya untuk kemajuan bersama. Nah, jadi kalau dia udah mulai sakit hati gitu, ini kok kemarin saya sebetulnya maksudnya bukan itu begitu, ya. Oh enggak, biarin saya terima dulu. Jadi dia terima dulu, ya, kemudian dia rayakan. Nah, merayakannya apa tadi? Dengan mendengar menggunakan buku tulis begitu. Jadi ditulis. Nah, saya tanya sama Pak Karol waktu tahun kedua dia sudah menjabat, sekarang bukunya masih ada, dia tunjukkan masih, Pak. Kemudian sudah tidak ada lagi, Pak. Jadi sekarang mereka bilang, kok bukunya udah kosong, tidak ditulis. Teman-teman guru bilang katanya, sudah, yang Pak Karol lakukan sudah baik. Pak Karol juga sudah baik untuk bertanya pada kami, Pak Karol sudah sediakan waktu. Jadi buku itu sudah tidak penting lagi. Akhirnya bukunya sudah tidak dipakai lagi, ya. Kenapa? Komunikasi sudah baik. Si Pak Karol sudah jadi pemimpin yang empatik, ya. Dia bisa menghormati, memuliakan guru-guru yang senior walaupun itu statusnya ada di pimpinan dia begitu. Tapi guru-guru ini dia hormati dengan cara tadi, ya. Jadi itu salah satu tipsnya dari Pak Karol begitu, ya. Nah, kalau ada juga dari salah satu kepala sekolah, ya, yang kami tahu itu dia membuat ini nih, ketika dia menjabat, dia tadi ini kaitannya untuk menerima, ya, dia tuliskan namanya, kalau bahasa kita tuh namanya premortem, teman-teman. Premortem, ya. Premortem. Kalau di teman-teman ke kamar jenazah ada namanya postmortem. Itu biasanya kalau ada korban kriminal begitu, ya, polisi akan melakukan penyelidikan namanya postmortem. Dia itu meninggalnya kapan, terjadi apa terhadap tubuhnya, apakah benar ditusuk segala macam, itu namanya postmortem. Ngeri, ya. Tapi premortem itu artinya sebelum kita meninggal begitu, ya, sebelum sesuatu menjadi buruk lah begitu bahasanya, ya. Ini bahasanya ngeri banget. Nggak apa-apa, untung kita bukan pakai bahasa Indonesia, ya, pakai bahasa Latin. Sebelum sesuatu menjadi buruk, apa sih yang harus kita lakukan? Nah, premortem itu biasanya begini nih, saya juga sering lakukan ketika ada suatu program atau ketika saya masuk di menjabat di satu tempat atau bekerja di satu tempat, hal-hal buruk diri saya, tadi bagian menerima itu, ya, hal-hal buruk saya apa saja yang bisa membuat pekerjaan di sini jadi berantakan begitu, ya. Misalnya saya ini suka lihat YouTube gitu misalnya. Kalau lagi bosen gitu, ya. Nah, berarti ini nggak boleh saya lakukan ketika kerja. Terus apalagi saya ini suka ngeyel gitu, ya. Ngeyel misalnya gitu. Ngeyel, nggak mau dengar, berarti ini nggak boleh begitu, ya. Karena kalau saya lakukan ini berantakan semua kerja saya dan teman-teman saya begitu. Apalagi saya ini susah disiplin. Nah, gitu, ya. Jadi menerima diri sendiri ini, teman-teman. Untuk tadi tuh, ya, untuk bagian menerima dulu lah kita. Jadi ini nggak boleh, ini dituliskan. Ada beberapa sekolah yang kami temui di daerah-daerah itu, dari Sulawesi, di Papua begitu. Mereka buat seperti ini, saya entah dari mana pikiran mereka, tapi mereka taruh ini, ya,
kejujuran mereka, terus ditaruh di meja kerjanya. Jadi dia bilang, Pak, ketika kita sudah mau punya niat baik, kita lihat ini, wah, kita tambah bahagia. Oh, saya bilang, makanya mereka itu oksitosinnya tinggi sekali ya, artinya mukanya cerah, begitu ya, kemudian awet muda, begitu ya, terus ketemu orang tuh apa adanya, begitu. Nah, kita sering ketemu orang seperti itu ya. Saya yakin juga teman-teman kepala sekolah RA di sini juga teman-teman semua, ya pasti oksitosinnya tinggi-tinggi semua, begitu ya, apalagi bulan Ramadan ini ya. Nah, tadi mendengar ya, mendengar ini yang perlu kita latih. Kemudian kemampuan bertanya. Nah, kemampuan bertanya tentu kita tahu ya, masih waktu pertemuan kita yang dulu soal Joni dan Jelita ya, yang ikan cupang mungkin teman-teman sih tanya, itu adalah masalah bertanya kan ya. Jadi orang yang mendengar dengan baik, maka pasti bertanya dengan baik. Ini satu set nih teman-teman. Kemampuan bertanya juga kemampuan mendengar. Jadi nggak mungkin ada orang yang jago mendengar tapi nggak jago bertanya. Orang jago tanya pasti pengen mendengar ya. Dia nanyanya juga nanyanya baik begitu. Nanyanya bukan hanya ya boleh berbekal 5W1H apa, mengapa, bagaimana begitu ya. Tapi nanyanya betul-betul menyentuh kalbu begitu. Misalnya, ini benar-benar masalah berat buat kamu tahun ini ya? Iya Bu, betul Bu, benar sekali misalnya. Jadi nanyanya begitu. Nanyanya sebagaimana kita bertanya pada diri kita kan begitu ya. Oh gitu ya. Saya nggak bisa bayangkan itu bisa terjadi sama kamu ya misalnya. Dengan kondisi seperti ini harus mengerjakan seperti ini. Iya Bu, betul-betul. Coba deh mungkin apa sih yang bisa kamu ceritakan begitu kan, ya cerita kita dengarkan begitu. Nah ini kemampuan bertanya dan mendengar ini penting teman-teman. Anak-anak juga begitu ya, kadang-kadang ada anak-anak yang mungkin dia ingin didengarkan sendiri lagi gitu ya, lebih sendiri gitu, lebih private begitu. Jadi yuk kita kembangkan kemampuan mendengar kita, bertanya kita, kemudian mengamati. Nah ini saja kok mudah sekali kita asah. Kita asah kemampuan mendengar, bertanya, dan mengamati. Saya akan ceritakan nih satu sebelum nanti kita buka tanya jawab ya teman-teman ya. Bahwa ketiga hal ini ketika sudah kita asah ya, kemampuan mendengar, kemampuan bertanya, kemudian kemampuan mengamati ya, itu akan melahirkan empati. Nah contohnya begini nih, ini ada contoh kecil nih. Untuk merayakan ini, saya ambil contohnya misalnya ya, saya nih sekarang sedang guru nih, saya seorang guru. Kemudian saya sedang mau nyari ide ke Sempur ya, Kota Bogor ini kan ada Taman Sempur. Di sana kan banyak orang jualan, banyak orang sore-sore itu banyak orang lari-lari ya, orang olahraga begitu. Saya pengen dapat ide, saya duduk di sana sambil cari ide besok mau bikin pelajaran apa yang menarik buat anak-anak saya. Kemudian tiba-tiba saya lihat ada seorang bapak bersama 3 orang anaknya nih ya, laki-laki semua. Terus dia mau duduk ke arah saya, jalan ke arah saya nih. Saya segera menyingkir sedikit ya, saya kasih tempat buat biar mereka berempat bisa duduk di situ begitu. Tapi ternyata tidak, hanya bapaknya saja yang di sebelah. Kemudian saya senyum dong, mau nyebar oksitosin kan, biar tambah semangat nih, tambah kebaikan, tambah semangat, tambah ide, tambah kreatif gitu. Saya senyum, bapak itu balas senyum, enak banget ya, hikmat tuh saling senyum begitu. Kemudian anak-anaknya dibiarkan lari main di depan bapaknya. Pertama-tama mereka main biasa. Kedua lama-lama udah main lempar-lempar batu. Ya, yang tadi nyaman sore hari di Kota Bogor, orang lari, dagangan banyak, tukang kopi ada begitu nyaman, tiba-tiba anak ini berisik teriak-teriak, lempar batu. Udah begitu mereka mulai mengganggu para pedagang, ada yang disenggol hampir jatuh kopinya begitu. Tapi saya lihat si bapaknya kok santai aja, bapaknya ngeliat senyum-senyum, kayak menyetujui perbuatan anaknya begitu yang sudah semakin liar gitu ya, semakin brutal. Saya pikir tadi nyaman jadi nggak beres begini begitu ya. Saya mulai lihat ke bapaknya, lihat ke anaknya, lihat ke bapaknya senyumnya makin lebar kok, makin senang anaknya, makin brutal, bapaknya makin senang. Padahal situ pedagang ada yang hampir jatuh ya, lempar pasirnya hampir masuk ke makanan begitu, dan teriaknya luar biasa keras. Ini bilang nggak bener nih, saya bilang begitu ya. Saya lupa kalau saya harus pakai kemampuan mendengar, bertanya, dan mengamati. Saya langsung simpulkan tadi ya, saya simpulkan langsung, saya sajikan, saya nggak pakai serap, nggak pakai olah, nggak pakai saja, saya langsung sajikan, saya langsung potret bapaknya, gitu ya. Kemudian saya sebar fotonya di grup keluarga begitu. Ini contohnya nih ya, kalau bapaknya abai, ibunya pasti anaknya pasti alay begitu. Jadi bapaknya abai, anaknya pasti alay begitu. Jadi saya langsung hakimi begitu ya. Nah, kemudian tapi saya ingat, saya harus asah kemampuan dengar saya, bertanya saya, dan mengamati. Maka saya tanya dulu, Pak, kenalkan saya Ical. Oh iya, saya Joko, gitu ya. Saya
tinggal sini Pak? Enggak, dekat sini kok, agak jauh lah gitu, kami jalan kaki sini. Itu anak-anak Bapak? Iya, yang botak-botak itu Pak? Oh iya. Yang kumisan? Oh yang kumisan tukang cilor. Gitu, bukan. Yang 3 itu saja yang lagi main gitu. Oh iya Pak. Terus saya tanya, Pak, itu mereka mengganggu? Karena saya udah nggak, tapi saya sampaikan dengan baik ya, mohon maaf ya Pak ya, mereka sudah mengganggu nih Pak, suaranya udah keras ya, terus udah ada mengganggu. Bapak lihat kok, tapi kok Bapaknya makin seneng ya, begitu ya. Terus langsung dia terdiam. Oh sudah mengganggu ya Dek, mohon maaf ya. Tapi boleh saya cerita sambil dia menunduk ke bawah si Bapaknya, kemudian dia bilang, Dek, baru seminggu yang lalu kami berempat ditinggal sama orang yang kami cintai. Oh gitu Pak, iya, ibunya anak-anak dan istri saya tercinta katanya. Jadi selama seminggu itu, mereka bertiga di rumah, gak mau makan. Kerjanya nangis, manggil nama ibunya terus. Foto ibunya dipegangin, gantian satu persatu sambil nangis, guling-guling. Betul deh, guling-guling. Saya juga bekerja gak bisa. Ingat mereka pengen nemanin begitu ya. Nah, terus akhirnya kami ingat, ini tempat saya dulu sering berdua dengan istri saya membahas anak-anak di sini, maka saya bawa mereka ke sini, siapa tahu bisa berakhir kebahagiaan. Alhamdulillah, setelah 7 hari mereka nangis, nggak mau makan, lihat mereka main kayak begini, rasanya hati saya senang deh. Nah, mendengar itu teman-teman, mendengar alasannya, apa yang terjadi, apa yang saya lakukan, saya langsung delete tadi tuh yang foto yang dikirim ke artinya saya sudah ternyata saya tidak berempati dengan dia, saya hanya menghakimi kan begitu ya. Nah, akhirnya ini ternyata oh iya ya, kalau saya asah kemampuan dengar, bertanya dan mengamati saya, maka saya pasti akan mengempati. Nah, empati ini diasah. Jadi jangan tuntut seseorang bisa berempati sebelum kita fasilitasi kebaikannya untuk bisa mendengar ya. Kalau kita sebagai pemimpin nih, guru-guru kita kemampuan bertanyanya dan kemampuan mengamatinya, kan begitu ya. Jadi empati itu tidak langsung ada ya. Kalau nangis nonton drakor atau nonton sinetron itu bukan empati. Itu sedih ya, itu emosi, itu bisa didapat di mana saja, tapi empati perlu diasah. Dan kita sebagai pemimpin yang empatik, pemimpin empatik yang terus mau mengasah dengan jiwa empatik agar jiwa kepemimpinan kita terus tambah ya, maka empati pun terus perlu kita latih. Kita perlu banyak mendengar, banyak bertanya dan mengamati. Itu saja teman-teman pemantiknya ya. Nanti kita akan diskusi dengan pertanyaan-pertanyaan. Baik ya, saya Baik, terima kasih Pak Ical. Masya Allah, materinya keren banget ya. Artinya ternyata nggak nyangka kalau dengan kegiatan-kegiatan sehari-hari kecil-kecil itu sebenarnya sudah menjadi pemimpin yang empatik ya. Apalagi kepala Bapak Ibu, kepala RA ini kayaknya sehari-hari sebenarnya sudah melakukan. Cuma kayaknya dengan mendengarkan Pak Ical ini, oh iya ya, kayaknya kita udah pernah ngelaksanain nih. Tapi nggak nyangka ternyata kok terstruktur begitu gitu. Nah cuma dari antara strukturnya Bang Ical, Pak Ical itu masih ada nih hal-hal yang mana yang belum ya gitu. Dan ternyata semua materi-materi yang dijelaskan sama Pak Ical itu terjadi kasus per kasus loh. Jadi artinya tuh pemimpin empatik itu adalah yang mengadaptasi dengan keseharian ya Pak Ical ya. Jadi artinya itu dengan kasus per kasus akhirnya kita mengasah juga gitu, mengasah bagaimana empatiknya kita dengan ke guru-guru ataupun dengan anak buah ataupun dengan anak-anak sekalian. Jadi ternyata kalau memang bisa di resume disingkat bahwa ternyata pemimpin empatik itu rajin-rajinlah mengasah, yaitu mengasah keterampilan berpikir, mengasah juga keterampilan merasa ya Pak Ical ya. Terus syaratnya yaitu salah satunya menerima. Nah kayaknya menerima ini salah satu yang paling sulit diproses ya Pak Ical. Karena menerima tuh kayak yang sulit gitu. Apalagi dengan adalah rasa-rasa egonya kita sendiri gitu. Nah itu yang menjadi PR kita sendiri. Yang kedua merayakan, yang ketiga merdeka. Nah yang paling unik tuh oksitoksin ternyata. Kalau buat aku pribadi ternyata kita tuh sehari-hari belum tentu bisa memproduksi oksitosin secara rutin ya Pak Ical. Jadi, gimana tuh Pak Ical maksudnya? Gimana sih caranya supaya kita tuh punya oksitosin tuh lebih banyak gitu sehingga melahirkan kebaikan-kebaikan sehari-hari gitu yang menyenangkan diri sendiri gitu. Caranya gimana sih? Ya, salah satu caranya tadi berbuat baik yang secara kontan ya, langsung gitu, langsung tanpa direncanakan. Jadi misalnya
saya mau langsung ngepel, langsung lakukan. Mau nyapu, langsung lakukan. Oh. Atau mau ngasih senyum ke orang langsung tanpa ada pamrih, itu akan melatih kita gitu. Tapi kalau mau direncanakan, berniat, niat kita kalau kita buat niat itu kitanya nggak bisa bahagia, ya nggak terasa apa-apa, itu berarti belum nikmat, niatnya masih pura-pura. Jadi kalau niatnya betul-betul hari ini saya ingin niat memuliakan, membahagiakan seluruh guru-guru saya. Nah, terus dalam langsung ada kepikiran, oh si ibu ini saya coba begini yang biasanya susah saya akan begini. Itu begitu ada rasa nikmat ya. Nah, itu berarti oksitoksinnya sudah terjadi. Oksitosin itu rasa nikmat. Iya, jadi dengan oksitosin itu istilahnya kayak memancing ya, memancing perbuatan baik yang lainnya gitu. Jadi dipicu dengan perbuatan yang lain, baik yang lainnya gitu. Betul. Nah, alhamdulillah nih Pak Ical, teman-teman udah mulai agak sedikit tertarik nih. Ada yang nanya nih ya, dari kita bacain aja dulu dari Ibu Susmiati. Izin bertanya, bagaimana memunculkan kreativitas dari seorang guru? Nah, gimana tuh? Kayaknya salah satu kasus hari-hari juga nih. Bagaimana memunculkan kreativitas dari seorang guru begitu ya? Ya. Jadi kreativitas ini itu sebetulnya bukanlah sesuatu yang tinggi begitu ya. Kreativitas itu kita harus apresiasi dari hal yang paling sederhana. Jadi mulailah untuk memberikan dia tantangan sebetulnya. Orang tidak akan kreatif kalau tidak dikasih tantangan. Jadi dikasih tanggung jawab ya, kasih tanggung jawab, kasih tantangan. Misalnya gini, jadi jangan dibilang, Bu, ayo dong lebih semangat lagi, jangan begitu ya. Bu, boleh nggak ya kalau hari ini ya semua pembelajarannya difokusin kepada nyanyi-nyanyi aja, misalnya gitu ya. Coba deh gitu ya. Atau hari ini main aja sama anak-anak, udah main doang gitu. Saya jamin deh nggak usah pakai materi lain, tapi ibu ikut main, misalnya gitu ya. Jadi melibatkan dia dalam kegiatan itu salah satu cara untuk membuat kreatif gitu. Tapi ibu ikut main, jangan cuma ngatur-ngatur, ikut guling-guling gitu ya, ikut nyanyi-nyanyi gitu, ikut jadi peserta kan gitu. Coba deh gitu ya. Nah, sambil bilang gini, jadi kasih tantangan sambil main, ibu bisa perhatiin deh anak yang paling jago bimbit siapa, jago yang di kelas dia diem tapi main dia aktif siapa, kan begitu. Tapi sebetulnya ketika dia menggerakkan semua indera badannya begitu, itu pintu kreativitas terbuka sebetulnya. Baru setelah itu ditanya idenya, pasti akan lebih mengalir ya. Daripada kalau misalnya, Bu punya ide apa nih sekarang? Apa ya, dia nggak kepikiran. Tapi kasih tantangan, ikutkan dia dengan kegiatan ya, baru diajak ngobrol gitu. Itu pasti idenya keluar. Iya gitu ya Bu. Teman-teman di sini sebenarnya salah satu tujuannya kita mengadakan Zoom meeting adalah ibu-ibu dan bapak-bapak aktif bertanya ya. Artinya tuh kami tuh biasanya senang mengadakan Zoom meeting tuh interaktif. Jadi jangan sampai hanya satu arah saja, karena satu arah itu kadang-kadang terasa hambar gitu. Jadi nggak ada gregetnya gitu. Sedangkan pemateri pasti akan menjelaskan sedetil mungkin. Tapi kita lebih mementingkan kebutuhan teman-teman nih. Kebutuhan teman-teman tuh apa nih sesuai tema gitu. Jadi siapa yang mau bertanya, kami lebih mendahulukan yang raise hand ya. Yang raise hand, yang mau ngomong langsung di video silahkan. Jadi sambil menunggu. Ngetik juga banyak ya. Yang ngetik juga banyak. Yang ngetik juga banyak ya. Boleh. Nah ini ada yang resen nih. Tunggu sebentar. Ada yang ngetik dulu nih. Soalnya udah duluan kayaknya mereka. Oh iya. Yang ngetik banyak sekali tuh. Ya. Banyak ini. Lumayan itu. Ya. Tunggu. Ini urutannya yang tadi dulu ya. Kalau bersedia. Iya. Urutannya dulu ya. Ada lagi ini nih. Sesudah yang tadi itu. Dia bilang bagaimana cara mengatasi guru yang tidak mau menerima saran dan tidak mau ikut musyawarah. Nah, baik. Ini saya langsung jawab ya. Jadi ini kalau saya ngambil dari kata almarhum bapak saya bahwa manusia itu jangan dikasih tanggung jawab, jangan dikasih disiplin. Jangan diminta tanggung jawab dan disiplin, tapi dikasih tanggung jawab dan disiplin begitu ya. Jadi ini kalau dia tidak mau menerima saran dan tidak mau bermusyawarah, coba dikasih tanggung jawab untuk memimpin musyawarah, coba gitu ya. Tanggung jawab nih ya. Sekarang ibu nih yang memimpin musyawarah nih ada masalah, coba sambil kita dampingin kan. Siapa tahu selama ini dia bukan menolaknya, tapi dia merasa bahwa mungkin sangkaan kita kan, oh dia nggak mau nih bergaul atau bukan mungkin ya. Nah itu. Yang kedua ya bisa didengarkan tadi, kita cari waktu sambil makan bakso misalnya atau main ke rumahnya. Biasanya
begitu tuh ketika guru begitu di rumah dengan sekolah bedanya luar biasa kan gitu ya. Jadi pengalaman kita lebih luangkan waktu begitu ya. Saya punya pengalaman yang menarik begitu ya. Dulu waktu saya pimpin SMA itu saya balik. Orang tua murid saya panggil anak-anak punya prestasi. Tapi kalau anak-anaknya bikin masalah, saya yang pergi ke rumah orang tua muridnya. Jadi tiap hari Kamis dan Rabu saya nginep dekat di rumah orang tua saya dekat sekolah ya. Jadi saya bisa datangin mereka appointment tuh. Kan mereka pulang kerja jam 8 baru nyampe rumah. Jadi di daerah Bintaro itu jam 9 ketemuan di kafe atau jam. Jadi ketika mereka ketemu saya nggak ketemu di sekolah, ada masalah sama anaknya, kita bicarakan di luar sekolah itu lebih nyaman. Tapi kalau mereka dipanggil ke sekolah pasti datang karena apa? Ini pasti anak saya berprestasi gitu ya. Kita kan selama ini kalau dipanggil sekolah maaf ya, bermasalah panggil sekolah gitu. Jadi itu yang salah satu caranya ya, kita bikin suasananya bisa kita tanyakan. Jadi kasih tanggung jawab. Kalau tidak mau terima saran, nah boleh kita minta saran terbaik dari dia. Jadi kita jadikan dia, kita balik nih, boleh dong sarannya gitu ya. Dan kira-kira saran apa yang bisa dilakukan. Jadi tanggung jawabnya kita berikan pada dia. Atau dia sekali-sekali coba kamu yang jadi pengumpul saran deh. Ini ada masalah ini, coba dikumpulin saran teman-teman. Kemudian kumpulkan, resumekan, kasih ke saya gitu ya. Kira-kira seperti apa. Oke, terima kasih. Lanjut nih ya, yang ngetik aja dulu. Tapi gimana Pak Ical, ada yang nanya resen mau ini gimana? Mau yang resen aja dulu ya. Boleh ya Silakan. resen. Ibu siapa Bu? Radia Solihin Bu. Yang resen tadi. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Mohon maaf menunggu azan dulu ya. Iya, kita panggil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Feni Samratudua dari RA Riyadus Solihin. Ibu dan Bapak yang terhormat, ada beberapa pertanyaan memang terkait Zoom ini lumayan cukup hebat dan bagus ya. Yang pertama pertanyaan saya terkait dengan mengajar dan menghadapi guru. Posisi saya adalah seseorang yang muda, mungkin dikatakan muda dibandingkan guru-guru senior di sekolahan yang baru saya bergabung sekarang. Itu pasti Bapak sudah paham ya bagaimana menghadapi guru-guru yang usianya di atas 50 tahun. Seperti itu dengan kondisi saya sebagai pimpinan. Jadi mohon pencerahannya gitu, agar kadang-kadang seperti ini, kadang-kadang dibecandain untuk melakukan hal baik, misalkan baper, ya, ya kadang-kadang baper karena merasa ya budak kamari gitu kan. Kemudian ketika kita serius seolah-olah akan memberikan dampak seolah-olah menggurui. Tapi dalam hal ini saya hanya ingin meminta pencerahan kepada Bapak terkait dengan menghadapi rekan-rekan kerja saya di RA yang baru, kemudian rekan-rekan saya juga dalam PC. Kadang-kadang yang senior-senior itu, aduh, iya budak kamari. Kadang-kadang kalau bercandain, aduh, baper kan gitu. Terkait pembelajaran yang sekarang kan banyak digitalisasi ya Pak, gitu. Tapi lebih intinya kepada tutur kata atau bahasan untuk menghadapi yang usia-usia di atas 50 tahun gitu. Apalagi terkait RA kadang-kadang kebawa kanak-kanaknya kebawa dengan kehidupan sehari-harinya atau kehidupan organisasinya begitu. Mohon pencerahannya Pak. Sebenarnya pertanyaannya banyak, cuman itu dulu deh Pak. Nanti kita ketemu aja Bu. Nanti kita ketemu ada offline-nya. Ya, bangga. Terima kasih Ibu Bapak yang terhormat. Lanjut Pak Ica, langsung aja.
Baik, itu kan masalahnya adalah membangun kepercayaan ya sebetulnya ya. Bagaimana sih cara kita membangun kepercayaan kan begitu. Nah, membangun kepercayaan ini tadi sebetulnya ketika kita memberikan hal baik dulu ya. Pertama, Ibu mau nggak mau nih Bu, niatkan dulu nih ya. Jadi kita hilangkan dulu bayangan bahwa beliau itu adalah seperti ini, pasti akan seperti ini ya. Kita sangka baiknya, sesangka baik yang sebaik-baiknya gitu ya. Sehingga kita ketika pun dia melakukan itu, kita menolak. Bukan kok dia sedang, tapi dia sedang memang dia sedang melakukan apa yang harus dia lakukan begitu ya. Jadi pertama niat baik kita dulu, susun niat ya, buat narasi yang baik. Saya hari ini, saya di sini akan melakukan ini. Jadi kemudian yang kedua ya, tadi saya bilang kalau dari Pak dari banyak kepala sekolah, mereka memberikan buku catatan. Jadi tolong evaluasi saya, kita buka diri untuk mau dievaluasi. Tuh, itu mereka pasti senang sekali. Mereka akan respect dan akan terbangun kepercayaan yang tinggi. Entah dalam bentuk buku, entah boleh juga setelah pulang sekolah silakan kasih tahu apa yang salah, silakan terserah Ibu mau seperti apa ya. Jadi kita buka ruang evaluasi. Jadi saya ini masih muda, masih tolong dibantu, tapi saya juga ingin membuat ini lebih baik daripada yang diharapkan, misalnya kan begitu ya. Gimana Bu, Pak, siapkan begitu ya. Ini visi misi mau saya jalankan dan kita jalankan sama-sama kan begitu ya. Tapi tadi kita bangun niat kita dulu ya, kemudian kita buka ruang apresiasi untuk mereka. Apresiasi artinya mereka boleh selama hari akhir atau bikin surat lah, itu terserah sama Ibu, memberikan feedback ya, apa sih yang sebaiknya untuk saya. Nah, ketika dia menuliskan atau ketika dia sedang menceritakan harusnya kamu seperti ini, harus seperti itu, sebetulnya dia sedang memberikan sesuatu untuk dirinya dia juga gitu. Sebetulnya itu pelatihan secara tidak langsung ya untuk memperbaiki diri bersama sebetulnya. Jadi ketika dikasih ruang untuk menasehati, sebetulnya kan telinga paling dekat sama orang yang ngasih nasihat kan gitu ya. Jadi sebenarnya dia sedang berbuat baik untuk dirinya sendiri kan begitu ya. Kita mendengarkan nggak usah baper. Ya kita yang harus kuat, makanya niatnya harus kuat. Kita nggak boleh baper, kita nggak boleh oh begini nih gara-gara saya muda. Nah itu pelan-pelan kita hilangkan dulu ya. Kita saya nggak mau lihat bahwa dia senior dan biasanya kalau senior tuh stigmanya seperti ini begitu ya. Enggak, saya nggak mau itu. Saya akan kasih cinta yang berlebih untuk mereka semua. Saya akan cintai mereka sebagaimana ibu saya misalnya, sebagaimana kakak saya, sebagaimana orang. Saya akan kasih lautan cinta untuk mereka. Nah itu dimasukkan dalam niat gitu ya. Nah itu yang terus diulang-ulang sehingga kita tidak terjerumus juga gitu ke arah yang tadi hanya berpikir oh pasti kalau begini pasti begini, kalau begini pasti, padahal belum tentu kan begitu ya. Sambil tadi membuka ruang evaluasi gitu. Sambil sama-sama kita minta pendapatnya. Jadi usulkan, libatkan mereka untuk mengambil keputusan bersama. Itu yang paling senang ya. Orang akan terbangun kepercayaannya ketika dilibatkan untuk mengambil keputusan bersama. Itu saja Bu. Oke, terima kasih Pak Ical. Bu, boleh ditambahkan diulang-ulang bahwa ada batasan antara jabatan dan umur. Artinya tuh dalam hal sehari-hari mungkin ada perbedaan gitu. Jadi ketegasan itu ada. Jadi nggak usah nggak enak sama yang lebih senior, tapi lebih ditegaskan aja bahwa saya di sini adalah seorang pemimpin. Nah, dengan Bang Ical bilang tadi tentang dikasih panggung aja gitu. Biasanya yang senior-senior itu senang dikasih panggung, dikasih tanggung jawab yang dia terlibat di dalam sekolah itu sehingga menimbulkan kepemilikan. Jadi kepemilikan sekolah itu dia merasa memiliki juga karena kan sudah lama merasakan situ gitu. Nah itu peran-peran itu perlu penting. Jadi jangan sampai ada yang merasa dicuekin, kayak merasa dia saya udah melakukan gitu. Jadi dia sering-sering berbaur aja Bu gitu. Oke, terima kasih banyak. Ya. Boleh menanggapi Bu? Boleh, silakan. Boleh. Cukup menarik penjelasannya dan ini mau diklarifikasi yang baper bukan saya Pak. Iya yang baper yang baper justru yang di sekeliling saya. Tapi segala upaya sudah pernah saya coba baik dari pendekatan, dari perubahan cara mengajar dan persiapan mengajar sudah. Hanya mungkin catatan itu sudah saya lakukan mungkin lebih sering ya. Sekarang mungkin lebih ditingkatkan, lebih
ditingkatkan, maksudnya di durasinya lebih dibanyakin kali ya Pak ya, Ya, gitu ya betul. Bu ya. Ya. Kemudian yang terjadi juga terkadang terkait pembelajaran di sekolah juga memang ini karena sudah terbiasa dengan yang lalu-lalu gitu. Mungkin saya harus evaluasi juga, kemudian bertemu dengan saya dengan yang larinya agak cepat gitu. Ini terbiasa jalan 1, 2, 3 langkah, mungkin saya terbiasa lari, mungkin saya juga harus bisa mengimbangi mungkin begitu ya Pak, karena di sekolah saya yang 30 tahun hanya saya, yang 50 tahun lebih kan ada 2, 3 senior saya gitu. Mungkin Betul. seperti itu ya Pak? Ya, Betul saya atau tambahkan, gimana? Saya tambahkan, jadi yang bisa dipakai kan, kita ini nggak bisa ngerubah orang ya, Ya, tapi betul. kita bisa merubah kebiasaannya, kan gitu ya. Nah, kebiasaan ini yang kita rubah dengan tadi, hal-hal yang berkaitan dengan profesionalisme seorang guru. Refleksi setelah pembelajaran, ini kan kadang jarang dilakukan ya. Iya, Nah, kita bisa minta sama mereka, Ibu kan sudah banyak pengalaman, tolong bikin refleksi yang tentang sebuah pembelajaran dong, kan gitu ya, sehingga kita bisa dengarkan. Sambil dia merefleksikan, kita bisa kasih poin-poinnya, misalnya apa kegiatan yang bisa, apa hal-hal tadi yang bisa membuat kegiatan yang tadi dilakukan itu bisa jadi lebih bagus gitu kan. Coba ya, dia ceritakan. Kemudian dari kegiatan tadi, kalau semuanya dia dikasih waktu lebih panjang, apakah lebih baik kegiatannya apa lebih enggak, kan begitu ya. Kemudian ketika saya melakukan tadi, perasaan setelah selesai, begitu ya, emosinya apa, senang, biasa saja, atau apa, jadi bisa dibikin checklist, nanti bercerita soal refleksi kegiatan. Nah, dari sana sebetulnya jadi titik temu yang baik, Bu. Nanti hal-hal yang bikin gembira apa sih di anak ya, dia bisa cerita tuh, oh anak ini ada yang senengnya gini, hal yang bikin agak terharu sama kegiatan tadi ada nggak, kan gitu ya. Jadi Ibu jadi apa namanya, pendengar ya, jadi mereka yang bercerita. Itu juga salah satu cara untuk membangun bonding ya. Tentunya apalagi kalau itu sambil minum-minum es kelapa begitu ya, makan gorengan, Ngebaso ya Pak ya. ngebaso, itu bisa Enak tuh dilakukan. ngebaso tuh. Nggak usah tiap hari, mungkin kegiatan-kegiatan yang proyek yang besar gitu atau apa, itu refleksi dari mereka sambil dicatat, dan ini semua akan saya catat Bu, karena supaya kita bisa belajar bersama kan. Oh, dia seneng banget itu pasti. Jadi diapresiasi lah begitu dengan refleksi yang dia lakukan. Itu Bu. Sama nggak sih Pak dengan catatan-catatan yang Bapak anjurkan ini, sama dengan supervisi nggak atau berbeda gitu? Apa ada daily book tersendiri gitu? Iya, sifatnya supervisi tapi kita buat lebih mudah. Jadi nggak kaku ya. Jadi pertanyaannya bisa mengalir, pertanyaannya bisa tentang emosinya, tentang ide-ide dia kan setelah kegiatan apa sih ide yang lebih baik begitu ya. Kemudian perasaan dia dengan anak kan begitu. Itu kan kalau di supervisi mungkin nggak diperhatikan begitu ya, nggak masuk ke sana kan begitu. Ini kita lebih memanusiakan dia begitu. Terus kalau misalnya lakukan kegiatan ini sebelumnya ada masalah di rumah nggak yang mengganggu? Oh nggak ada. Oh ya udah berarti kan aman gitu ya. Jadi kita ada jembatan sebetulnya. Ini refleksi ini kita jadikan jembatan untuk mendekat pada dia sebetulnya. Itu. Oke, baik Bu. Cukup. Cukup untuk hal ini. Satu pertanyaan untuk menghadapi guru yang latar belakang pendidikannya tidak bisa ditingkatkan, seperti apa? Satu pertanyaan lagi udah. Latar belakangnya tidak bisa ditingkatkan. Maksudnya orang itu tidak mau latar belakangnya maksudnya dia hanya lulus SMA aja gitu. Untuk untuk memancing apa sama seperti tadi, untuk memancing gairah dia, giroh dia dan lain sebagainya terkait gitu. Kasih tanggung jawab sama aja ya Pak ya. Dan perlahan kita tambahkan tanggung jawabnya. Baik. Terima kasih banyak Ibu. Oke, terima kasih Bu. Ini kayaknya pertanyaan semakin lama semakin banyak yang nanya, tapi di bagian chat ya. Ini dibacain dulu ya. Satu lagi dari Ibu Susmiati. Satu lagi ya Pak, izin bertanya. Kadang saya ada kendala dalam mengukur potensi yang dimiliki oleh seorang guru. Nah, bagaimana Pak mengukur potensi? Mengukur potensi itu sebenarnya kita hanya bisa dilakukan dengan ini Bu, dengan pengamatan kita, tapi kemudian juga kita tanyakan kepada guru-guru. Jadi guru-guru itu dia bisa apa sih saya tuh hebatnya di mana begitu. Bisa mulai dari hobi sebetulnya.
bisa tanyanya begini, pekerjaan yang mau dilakukan tanpa dibayar apa biasanya, begitu ya. Terus kemudian pekerjaan yang bisa membuat lupa waktu apa, begitu ya. Itu bisa mengukur, dari sana kita bisa tahu, oh dia tuh senangnya ngomong misalnya gitu ya, dia senangnya apa begitu ya. Nanti baru kita konfirmasi ke dia, membuat ini dengan hobi yang ibu lakukan bisa nggak ada jabatan atau ada tugas begitu. Gimana caranya tuh biar jadi senang kerjaannya kan gitu ya. Itu kan kita mau supaya orang senang mengerjakannya. Jadi itu Bu. Banyak juga sekarang perusahaan kalau interview mereka menanyakan hobi. Jadi hobi ini salah satu tanda orang itu punya kesenangan yang terus berkelanjutan. Jadi kalau hobinya itu bisa dipakai untuk pekerjaan, itu akan lebih baik lagi gitu ya. Jadi untuk potensi pertama kita bisa lihat seperti itu. Nanti berikutnya ketika dia sudah menyelesaikan sebuah pekerjaan, baru kita tanya nih, kita refleksikan, kita tanya waktu ngerjainnya enak nggak gitu ya, seneng nggak ngerjainnya gitu ya, nikmat nggak sih gitu kan. Udah sampai skala nikmat apa masih seneng doang? Oh seneng doang gitu ya. Kalau nikmat tuh kita ceritain nikmat seperti apa. Oh oke, gimana caranya supaya lebih nikmat gitu kan. Oh ya nanti saya mungkin akan tambah belajar lagi, misalnya saya akan tambah ini begitu ya. Jadi ada orang yang senang mengerjakan sesuatu tetapi dia tidak menikmati, ada gitu ya. Dia hanya senang saja gitu. Yes. Tapi kalau dia sampai nikmat tapi dia udah cinta sama pekerjaannya begitu. Oke Pak, terima kasih banyak. Nah ini juga sebenarnya agak sedikit bingung juga nih, soalnya yang ditanya itu yang sudah dijelaskan dari awal sampai akhir. Misalnya dari Ibu Mumun ya, Pak Ical bagaimana pemimpin harus selalu empati. Ya. Itu tadi sudah dijelaskan ya Pak ya. Ya, tapi saya tahu mungkin maksud pertanyaannya harus selalu ya. Harus selalu. Tidak harus selalu. Kita sedang mengasah ya. Ada masanya kita akan down juga begitu. Kita ada hari-hari kita sendiri perlu dibantu kan begitu ya. Nah, bagaimana agar ada terus ya tadi, selama kita masih menjaga hubungan baik sama teman-teman ya, walaupun hari itu misalnya ada hari-hari kita rasanya kalau berniat itu nggak ada rasanya begitu ya, ada hari-hari kita masuk ke sekolah kok kayaknya kosong-kosong aja kan begitu ya. Nah, yang harus dilakukan tetap menjalin hubungan, tetap ngobrol sama guru, jangan malah menjauh ya. Semakin kita menjauh, semakin kita hilang tuh. Iya, jadi hari ini saya lagi, jangan lakukan itu. Paksain ketemu anak-anak, main sama anak-anak ya. Karena apa? Karena kita perlu berhubungan ya, kita perlu tenaga tambahan dengan hubungan dengan sesama begitu. Jadi tadi oksitoksin itu kan harus dipaksa ya. Tapi juga ada juga yang dengan sukarela, tapi ada juga yang harus dipaksa gitu. Ketika ngobrol malah dapat energi ya, kita malah hari ini dapat makna juga di sekolah nih. Oke deh. Baik Pak, kita lanjut aja ya biar cepet aja nih, soalnya semakin lama nambah terus pertanyaan, seru juga nih kayaknya nih ya. Izin Pak, dari Raisa Global Insan, saya lebih sering ada perasaan tidak enak karena kebanyakan guru saya usianya di atas saya. Bagaimana dengan ini ya Pak? Ya tadi kayak si Ibu tadi ya. Kitanya hilangin baper nih ya. Baper. Akan. Tadi udah jawab berarti ya Pak ya? Tadi udah ya? Iya. Lanjut ya. Ibu Susmiati Masya Allah, tabarakallah, terima kasih atas semuanya. Terus Ibu Pupu, kita coba Pak membawa guru ikut bergabung dan sudah diberi contoh. Tetap aja paling berlaku hanya hari itu saja. Di hari lain tetap saja respon. Nah. Jadi, gimana, perlu dikomentari atau? Ya, ini kebiasaan kan. Biasanya orang akan berulang-ulang begitu ya. Semua orang tuh suka dengan pola, kebiasaan itu dengan pola. Nah, kalau kita mau rubah kebiasaannya, harus ada satu hal yang paling memudahkan tadi. Kita mudahkan dia untuk melakukan perubahan ya. Kita misalnya ajak dia bergabung ya. Ekspektasinya nggak usah terlalu tinggi dulu gitu kan, nggak usah dia harus penuh bergabung misalnya. Udah Ibu kalau nggak mau datang, tasnya dulu deh taruh sini nggak apa-apa misalnya gitu ya. Tapi tasnya suruh taruh dulu, nginep dulu di sekolah gitu maksudnya. Handphonenya dulu deh, ikutan di sini deh, Ibu ke sana gitu kan. Nanti saya kan dia mau ke handphone juga ke situ gitu. Itu guyonnya. Tapi kalau misalnya yang mau kita lakukan, Ibu nggak mau ikut ya, boleh Bu, tapi kita boleh minta dong pendapat Ibu nih tentang ini. Loh, saya kan nggak ikut, tapi kita perlu pendapatnya. Gimana dong kan gitu ya. Duduk sebentar aja kasih pendapat gitu kan ya. Habis itu silahkan kalau mau pergi. Kita mudahkan dulu. Jadi jangan diminta langsung dia ikut atau bergabung begitu secara penuh ya, tapi pelan-pelan aja. Kita cari cara untuk pelan-pelan dia bergabung. Oke. Dan
contoh itu juga jangan terlalu banyak, sedikit-sedikit aja kasih contoh, kemudian mudahkan dia untuk melakukan gitu ya. Nih saya kasih contoh satu, coba lakukan Bu, besok saya mau dengar setelah melakukan apa rasanya kan gitu ya. Jadi sedikit-sedikit kita kontrol begitu. Ini juga kayaknya Pak Ical juga menjawabnya empatik juga nih. Lumayan detil dan banyak. Iya harus. Harus. Ya, nanti lanjut nih Pak dari Rukija. Bagaimana kalau guru disarankan di depan mau tapi di belakang tidak mau? Nah ini kan sama aja kayak tadi ya, kayak ya nggak enakan tapi berbeda depan sama belakang gitu. Betul. Jadi sebetulnya gini Bu, kalau orang punya kemauan ya pasti ada 1000 jalan. Kalau dia nggak punya kemauan pasti terbit 1000 alasan kan gitu ya. Jadi kalau masih alasan berarti nggak mau. Nah bagaimana supaya dia mau? Membuat dia mau ini harus dibersamai tadi, harus dikontrol, harus diberikan tantangan, kemudian dikontrol begitu ya. Kita juga mengontrol dengan bijak lah begitu ya, nggak dengan memvonis dengan tidak bukan hanya sekedar hadir tidak hadir, benar atau salah begitu, tapi kita buka ruang juga untuk dia menceritakan kenapa sih dia nggak mau kan begitu ya. Nah sampai dia bisa menceritakan kenapa sih dia nggak mau sebenarnya, atau kadang-kadang dia nggak tahu kenapa dia nggak mau begitu, tapi dengan cerita kita tahu, oh kamu tuh nggak mau tuh bukan karena males, bukan, kamu tuh takut ya kalau itu tuh nanti bermasalah. Iya Bu, nah kita selesaikan tadi. Kalau dia beralasan, apapun alasannya pasti itu tanda nggak mau. Nah kalau udah ada seperti itu, mau nggak mau harus kita bersama, kita rayak, kita dekati lagi. Haruslah cari waktu lah untuk bisa menceritakan kenapa sih kok menolaknya itu ada apa begitu ya. Ya lanjut lagi, ini agak berat lagi nih masalahnya nih. Bagaimana menghadapi guru yang merasa tersaingi dan dengan guru lain? Misalnya ada 2, tapi seringkali dia merasa cemburu, yang ingin dinilai lebih dari yang lain. Nah, berarti ini biasa nih di sekolah nih, ada guru yang pengen eksis segala macam ya. Pengen dilihat. Kalau sudah sampai tahap yang maksimal Bu ya, bisa kita bikin peraturan. Kalau saya dulu di awal sudah disclaimer ya, bahwa di sekolah saya tidak ada guru favorit, semua guru adil. Semua guru adalah guru favorit. Jadi bagaimana caranya kita membuat sekolah kita yang baik begitu sehingga semua guru ada pada posisi kompetensi yang sama kan begitu. Kita nggak boleh ninggalin teman kita cuma gara-gara kita pengen maju gitu ya. Nah ini cara paling mudah nih sebetulnya, kita bisa bikin satu sesi apresiasi, saling apresiasi ya. Jadi misalnya kan kebiasaan kita kalau micro teaching ya, kalau micro teaching melihat keburukan teman ya, melihat keburukannya. Oh ini kurang ini. Nah sekarang kita suruh dia melihat kebaikan, begitu ya. Jadi ketika micro teaching, ketika lagi display kelas ya, atau ketika sedang melihat sumber belajarnya, coba cari 3 kebaikannya. Nah begitu ya. Jadi semua orang hari itu mengapresiasi semuanya, begitu ya. Jadi hari kalau perlu bikin puisi ya Pak. Iya, hari apresiasi. Bikin puisi. Rodatul Atfal kita misalnya begitu ya. Jadi hari Kamis adalah hari apresiasi. Semua orang harus mengapresiasi misalnya begitu ya. Bisa seperti itu. Atau kita selenggarakan juga setiap evaluasi. Jadi kita mulai dengan apresiasi dulu ya. Baru kita perbaiki hal-hal kecilnya. Atau tadi kalau mau satu berpasang-pasangan gurunya ya. Saling menceritakan sambil melihat hal hebatnya. Kemudian istilahnya menjual teman ya. Kita jual teman gitu ya. Ketika menjual teman ini kita sedang berbagi oksitoksin nih sebetulnya begitu. Kita nggak jadi toksik ya, kita jadi oksitoksin. Kita berbagi. Kan semua orang senang diceritakan ya, senang dipuji oleh temannya kan begitu. Itu menarik. Dan orang yang menceritakan juga tidak menjadi lebih rendah daripada yang diceritakan. Ayolah, baik, terima kasih penjelasannya Pak Ical. Jadi alhamdulillah udah terjawab semua. Apakah ada yang mau bertanya lagi secara video? Silakan ditunggu. Atau ada tanggapan dari Pak Usup? Bagaimana Pak Usup? Kalau boleh menanggapi silakan. Sebuah materi yang menarik yang butuh dikembangkan ke depan. Seru ya Pak? Seru. Ini luar biasa ini. Ya. Luar biasa, tapi saya belum lihat ada komplain tidak bisa masuk Zoom begitu ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti ke depan memang dibutuhkan keistiqomahan seorang pemimpin yang terus berbuat baik begitu. Jadi istilahnya bantu diri kita untuk bisa melakukan kebaikan. Betul. Jadi bukan bantu orang lain melakukan kebaikan, tapi bantu diri kita untuk bisa melakukan kebaikan. Gitu. Kuat dari ini nih, bantu diri untuk baik, guys. Mangga, mungkin dari Bliss ada kuis atau apa begitu? Dipersilakan. Ada nih Pak.
Woi, Tadi cakep. Pak Didit udah ini nih bisik-bisik katanya. Siap. Ini untuk Lanjut. meramaikan acara ya. Kita bikin kuis. Ya pertanyaannya itu diserahkan ke TCA. Pertanyaan itu begini. Dari tadi yang dijelaskan sama Pak Ical dari awal sampai akhir, ada 3 hal yang harus pemimpin yang untuk mengasah empatiknya, yaitu 1, menerima, merayakan, dan merdeka. Nah, untuk yang merayakan itu ada 3 hal lagi terbagi-bagi. Jadi ada ketika merayakan pasti nanti dengan diiringi dengan membersamai, mendampingi. Nah, membersamai ini ada 3 hal yang harus dipraktekkan. Kira-kira apa, teman-teman? Nah, itu pertanyaannya. Kalau bisa jawab, dapat hadiah dari Bliss katanya sebagai sponsor. Iya, Pak Didit ya. Satu pertanyaan. Satu. Nanti yang kedua dipilih bertanya terbaik. Pertanyaan terbaik. Terbaik. Kalau pertanyaan bercanda nggak boleh ya? Nggak boleh. Nanti hadiahnya diserahkan ke Pak Didit. Nanti Pak Didit yang menangani. Ya. Ini pertanyaan pertama nggak ada nih. Pertanyaan pertama belum ada yang jawab ya? Belum. Bingung kali, Bu. Oh, bingung jawabnya dia. Sebetulnya pinter-pinter mereka, cuma bingung bercerita biasanya. Ya, Waalaikumsalam. Ibu siapa nih? Dari Susmiati, RA Nur Hasanah Cilanti. Oh iya, Bu, tadi yang bertanya juga ya. Iya. Yaitu ini barangkali saya bisa menjawab ya Pak ya Bu. Yang pertama, bagaimana kita itu sebagai pemimpin yang harus bisa mendengarkan, dan yang kedua yaitu bagaimana teknik kita itu untuk bertanya, dan yang selanjutnya itu bagaimana kita itu memberikan penghargaan. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih. Iya, Assalamualaikum. Betul, Bu. Ya, alhamdulillah. Amin. Amin. Oke, lanjut aja. Dikirim nomor handphone ya, Bu ya. Langsung. Pak Didit, silakan Pak Didit. Pertanyaan yang terbaik menurut kami adalah ya dari RA Esa Global yang bertanya tentang perasaan tidak enak karena kebanyakan guru di atas usia. Kenapa memilih ini? Karena ini banyak terjadi di RA ataupun di sekolah-sekolah umum pada umumnya. Jadi sebuah pertanyaan klasik, tapi alhamdulillah sudah dijawab sama Pak Ical. Itu. Jadi siapa ini? Namanya RA Global Insan dengan Ibu siapa? Pak siapa? Oh, nggak ada. Kalau nggak ada yang jawab, mungkin dialihkan. Nggak ada ya. Kalau gitu kita alihkan ya Pak Didit ya. Jadi sekarang yang paling bagus itu dari Ibu Pupu ya, Mas Pupah. Kita membawa guru tidak untuk bergabung, tapi tetap saja masih begitu, paling berlaku hanya hari itu saja. Nah, itu masalah-masalah klasik yang dihadapi. Tapi dengan keberanian bertanya itu sudah suatu hal yang juara sebenarnya sih. Berani speak up. Iya Pak Didit ya? Oke Pak Didit? Oke, sampai di sini ada pertanyaan lagi, kita lanjut. Kalau seandainya tidak ada, kita tutup. Kalau memang tidak ada, kita dengan closing statement aja dari Pak Ical. Apa nih dari insight dari acara ini sekarang? Jadi bisa disimpulkan. Silakan Pak. Ya, itu sebenarnya modal dasar kita untuk bisa menjadi pemimpin yang baik begitu ya. Jadi kita sudah pakai empati, kita mau mendengar, kita mau bertanya, kita mau mengamati dan ujungnya mengapresiasi, maka sebenarnya tinggal cara kita saja merubahnya seperti apa ya. Tapi ingat teman-teman, pokoknya kita terus berjuang
menerima, pakai apa yang ada, tidak mengada-ada, tidak menunggu semua tersedia, begitu ya, menjadi pemimpin empatik. Itu saja, Bu Ida. Oke, terima kasih banyak. Teman-teman, ini informasi saja bahwa ini acara ini disiarkan di live YouTube streaming ya. Jadi secara langsung YouTube di channel kami yaitu True Creative Aid. Jadi teman-teman kalau memang belum subscribe, silahkan di-subscribe karena banyak video-video inspirasi dari kami. Lalu jangan lupa kita akan mengadakannya tuh rutin ya. Nanti setiap Kamis itu para kepala-kepala RA, nanti hari Sabtu untuk para guru-guru. Jadi nanti Kamis depan jangan lupa ajak teman-teman yang lain supaya ikutan. Pokoknya acaranya bakal menarik. Nanti ada kuis-kuis lagi nih dari Pak Didit. Itu yang menyegarkan acara. Oke. Dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, kami tutup acaranya untuk saat ini. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bunda dan Bapak semuanya. Apa Bi?